Oke guys, welcome back to MGK Main Game K. Kali ini kita akan memberi kalian taktik yang bisa membawa tim kalian tuh quadruple. Gimana taktiknya? Langsung aja. Oke, jadi ini taktiknya. Taktik dasarnya itu 4-3-3 dengan metalitis positif dan bermain secara begin press. Dari role playernya, dari kiper menggunakan sweeper kiper bertahan, memakai dua ball playing defender, di kanan ada inverted wingback attack dan di kirinya fullback support. Di tengah pakai dua midfielder dan satu jangkar. Yang pertama itu ada ini di playmaker ada box to box midfielder dan juga advance playmaker. Advance playmakernya nyerang di kanan dan di kiri, memakai dua winger attack dan di depannya ada di playing forward support. Ya kira-kira begini kalau saya gunakan pemainnya di tim PSG ini. Saya udah ngelatih PSG ini sekitar 3 musiman lah, 3 musim. Tiga musim. Ini musim ketiganya. Dan sudah meraih beberapa gelar seperti seperti Ligue 1 pastinya, Ligue 1 selalu dapat. Dan yang paling berhasil di musim kedua karena pemain ini sudah matang dan pemain-pemain yang saya butuhkan sudah saya dapat dengan uangnya PSG yang banyak pastinya, jadi mudah mendapatkan pemain baik, pemain yang kita butuhkan. Kita di musim kedua langsung dapat piala liganya, piala Ligue 1, French Cup, sama UCL. Dan kita mulai saat kita memegang atau menguasai bola. Saat kita menguasai bola, tim ini bermain dengan cukup lebar, mengandalkan ruang-ruang kosong, dan bermain dari pertahanan, waktu fokus ke lini tengah, waktu nanti para winger-wingernya itu bakalan overlap ke depan. Mainnya umpan pendek dengan tempo yang tinggi. Waktu karena saya mempunyai set piece yang cukup bagus, jadi saya menggunakan set piece. Waktu saya lebih ke run at defense karena PSG ini mempunyai tim pemain-pemain yang dribble bagus dan juga larinya kencang. Jadi lebih baik saya menggunakan mereka ratan defense untuk agar mereka lebih sering membawa bola. Untuk kreatifnya saya bebaskan, mau dia disiplin atau ekspresif saya bebaskan. Umpan silang campuran dan juga bermain ke kotak penalti dulu baru mereka boleh nge-shoot. Oke. Untuk masa transisinya seperti ini, bermain tekanan balik, serangan balik cepat juga. Saya bermain dari belakang, dari fullback dan juga center back, seperti taktik gegenpress biasa. Waktu ketika bertahan juga sama, melakukan press yang sangat kencang, juga bermain dengan keras, dan juga melakukan defensive high line. Kalau dari instruksi pemain, dari kiper saya tidak ada menambahkan apapun. Dari dua center back saya, cuman saya tambahin Mark Tiger sama ya udah itu aja, Mark Tiger itu aja. Sama Stay Wither. Kalau di kanan saya tambahkan Mike Tiger juga.
juga di kiri, fullback saya juga tambahin begini. Lanjut di tengah ini saya mempunyai gelandang-gelandang yang cukup bervariasi, seperti Vitinha, seperti saya juga kemarin habis beli Fabio Miretti, walaupun sering cedera. Ada juga Ivar Jenner. Jadi pemain di tengah ini bisa berotasi, bisa berputar-putar, bisa begini, bisa juga begini, bisa juga begini. Ya, banyak rotasinya. Kalau di posisi awal taktik ini saya menggunakan DLP, BBM, dan juga AP attack. Tapi karena Kimmich saya pakai di tengah dan dia lebih baik menjadi ball winning midfielder juga, jadi saya tambahkan ini apa namanya, personalisasi khusus untuk Kimmich sebagai ball winning midfielder. Kalau posisi dasar taktik ini maksud saya menggunakan deep lying midfielder dengan instruksi tambahan tackle hard dan menandai uh, uh, gelandang serang mereka. Gelandang yang sering maju, sering membantu maju, itu ditandai sama pemain jangkar kita di taktik ini. Terus saya juga menambahkan box to box midfielder. Saya minta box to box ini lebih maju dan bergerak ke saluran agar dia bisa membantu jika teman-temannya ini melakukan memegang bola dari sisi kanan ataupun kiri, dari sisi wide-nya, sisi sampingnya. Dan juga saya menambahkan terus playmaker agar lini serangnya ini lebih berbahaya. Lanjut di forward ada tiga forward di depan. Ada Kvaratskhelia, Barcola, dan Colomani. Sebagai striker saya menggunakan DLV atau deep lying forward. Support, kenapa saya menggunakan support? Agar dia bisa narik ke belakang. Barcola ini sebagai penarik juga bisa, agar lini bertahan musuh bisa terganggu, agar pemain-pemain ini bisa maju dengan lebih enak dan mengacaukan lini pertahanan mereka. Kalau di kiri, posisi asli itu menggunakan winger, contoh seperti ini, menggunakan winger attack. Dikarenakan Kvaratskhelia nalurinya itu lebih bagus untuk mencetak gol, jadi saya menggunakan inverted forward untuk dia. Seperti ini posisi aslinya. Untuk sayap-sayapnya saya minta dia potong dalam dengan bola, atau apa namanya, ya seperti itulah, meminta dia untuk membawa bola itu ke dalam. Ketika dia megang bolanya itu suruh mereka bawa ke lini tengahnya lawan. Jadi seperti cut inside gitu. Tapi kalau dia ingin melakukan crossing juga bisa, dua-duanya seperti itu. Juga saya kira seperti ini. Kalau kita lihat dari hasil-hasil pertandingan di Liga Prancis yang liganya bukan yang tidak terlalu kompetitif, kita sudah pasti bisa memenangkan liga. Tapi untuk pertandingan Eropa cukup berat. Di musim pertama kita gagal meraih, bahkan French Cup aja kita kalah di quarter final. Di Champions League kita kalah melawan Real Madrid. Walaupun hampir comeback ini sih, tapi tetap aja agregat.
Waktu di musim kedua saya melakukan pembelian yang cukup efektif sepertinya. Di musim 2024-2025 saya membeli Joshua Kimmich yang saat itu kontraknya sudah habis sama Bayern Munchen. Saya datangkan untuk misi lini tengahnya. Pas itu masih ada Fabian Ruiz. Jadi lini tengah ini bakalan lengkap banget lah. Mau disuruh bertahan, mau disuruh nyerang juga lengkap. Waktu saya juga membeli pemain muda, wonderkid, Baris Alper Yilmaz. Ini kemarin di Euro yang dribbling sukses paling banyak ya, sama Devin Range untuk nge-backup si Hakimi. Ya, jadi itu aja review taktik saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.